Tahu Slipknot nggak? Band metal asal Amerika yang anggotanya 8 orang. Dengan anggota sebanyak itu, mereka bisa berbineka tunggal ika, bikin puluhan lagu hits dengan jutaan pendengar. Sambil sering kali berharmoni ria di atas panggung dengan puluhan atau bahkan ratusan ribu penonton. Ngebangun produk juga sama. Dibutuhkan sebuah versi bineka tunggal ikanya sendiri seperti si Slipknot. Di video ini kita akan ngebahas gimana caranya menemukan budaya yang baik untuk membantu kita dalam berorganisasi dan membangun sebuah produk yang berkualitas. Culture. Tiap bagian dari organisasi menjalankan prosesnya secara efisien, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun cost atau biaya, sekaligus menghasilkan produk yang berkualitas. Jurusnya cuma satu, yaitu untuk mengautomasi segalanya. Di dalam sebuah cycle proses yang akan gue contek dari Lean Startup, Think, Build, Ship, Measure, and Repeat. Karena ini merupakan sebuah cycle of process, akan lebih representatif kalau gue mengilustrasikannya dengan sebuah lingkaran. Kalau kita mulai dari think, ini adalah proses pencetusan ide. Ide yang bagus untuk sebuah produk adalah ide yang solve a problem for a market. Dan bukan ide yang datang dari subjektivitas. Bukan ide yang keluar berdasarkan ego driven, opinion driven, apalagi authority driven ideas. Namun ide yang drive-nya datang dari data. Maksudnya gini, jadi jangan mulai dari solusi tanpa tahu masalah apa nih yang lagi dihadapi. Namun selalu mulai dari mengidentifikasi dulu masalah apa yang perlu diselesaikan dan kenapa masalah tersebut perlu diselesaikan. How to-nya, untungnya bumi masih berputar. Yang sering kita dengar itu biasanya gini, gue punya ide nih, kita bikin sistem pencatatan pengeluaran yuk. Nah ini contoh memulai sesuatu dari solusi. Daripada begitu, ya kalau misalkan kita ngomongin proses pencatatan pengeluaran, maka mungkin masalah dari situ adalah mencatat pengeluaran adalah proses yang ribet misalnya dan manual. Kenapa pengennya dari masalah dulu, jangan dari solusi dulu? Karena sudah hampir pasti jika kita mulai dari solusi dulu itu adalah sesuatu yang ego driven atau opinion driven. Karena bisa jadi solusinya bukan ini, bukan sistem pencatatan. Kalau kita mulainya dari masalahnya dulu, kayak ini solusinya bisa banyak kan, bisa nge-hire orang untuk bantu nyatetin. Misalnya, ya walaupun si orang ini juga ngelakuinnya ribet dan manual, tapi paling enggak kita nggak ngalamin itu lagi. Atau scanner pengeluaran. Ya intinya kalau kita mulai dari masalahnya dulu, maka akan lebih mudah untuk kita mencari solusi mana yang paling tepat. Sebentar. Box pertama ini adalah untuk menentukan core problem yang diambil dari core idea. Setelah kita dapetin core problemnya, sekarang kita pecah core problem tersebut secara horizontal menjadi turunan masalah-masalah yang lebih kecil. Dan ingat,
Jangan mulai dari solusi, tapi mulai dari masalah. Kalau misalnya mulai dari solusi, bentuk ekstraksinya akan seperti ini. Tanpa bermaksud mengulang-ulang and sounded like a broken record, coba deh mulai sekarang ketika merumuskan ide, and I can't stress you enough, jangan mulai dari solusi, tapi selalu mulai dari masalah apa yang mau kita solve dan kenapa masalah tersebut perlu di solve. Kalau udah begitu, pelan-pelan akan kelihatan meeting akan jadi lebih efektif, arahan dan requirements akan jadi lebih jelas, proses back and forth atau handoff pasti akan jauh lebih berkurang. Remember that time is the one thing you cannot get back. Because once it's gone, it's gone. Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Udah nih, di meja udah ada banyak kertas dengan daftar masalah yang harus kita solve. Waktunya kita bikin solusinya. Kebebasan berekspresi itu penting untuk memaksimalkan kreativitas. Maka anggota tim diberikan otonomi untuk berkolaborasi dalam proses mencari dan mengimplementasi solusi terbaik. Sebelum mulai ngerjain, kita perlu ngomongin standarisasi dan konvensi. Maksudnya adalah hal-hal yang perlu kita setujui bersama, misalnya pakai frameworks apa, programming language-nya apa, naming convention-nya apa, coding style-nya apa, project structure-nya apa, pokoknya perintilan yang repetitif dan bisa kita tentukan dulu di awal, sehingga kita akan bekerja langsung ke pokok permasalahan. Jadi kalau kita mau breakdown, standarisasi itu mencakup misalnya branching model apa yang mau kita pakai. Ada banyak kan, ada Gitflow, ada trunk base, ada GitHub Flow. Di sini kita bukan ngomongin benar salah, tapi lebih ke arah ya udah yuk kita setujuin aja yang mana gitu. Mencapai quorum aja. Perlu enggaknya pakai container misalnya. Kalau kita mau bikin web app, frameworknya apa? Mungkin Next, mungkin Vue, mungkin apa? Svelte ya. Kalau mobile, mau bikin mobile app, frameworknya apa? Sedangkan convention itu contohnya naming convention atau project structure, coding style, sampai ke API payload, structure, dan lain-lain. Nah, setelah dua ini terdefinisi, terakhir kita gabungin keduanya dengan ngebikin templates dan atau boilerplates. Misalnya kita punya satu template atau boilerplates untuk web app, punya satu template atau boilerplate untuk mobile app, untuk API, untuk engines, misalnya publisher, subscriber. Tentunya ketika bikin template sini ya jangan keluar dari scope produknya. Kalau misalnya produk tersebut adalah mobile app, nggak perlu bikin web app dulu. Arahan atau alignment-nya udah jelas, standarisasi dan convention-nya juga udah kita define, tinggal kita kerjain. Nah, pas ngerjain ada beberapa hal yang perlu dipegang teguh juga nih, yaitu to do one thing and do it fairly well. Jadi selesaikan masalahnya satu demi satu. Pasangkan ini dengan jangan takut bikin salah, karena satu-satunya waktu di mana kita bisa belajar adalah setelah kita melakukan kesalahan, ya nggak? Ya tapi jangan
salah terus, maksudnya jangan mengulang kesalahan serupa berkali-kali, itu namanya nggak belajar. Untuk merangkum dua proses besar yang sudah kita bahas secara panjang lebar, gua mau mengilustrasikan sedikit mengenai alignment dan otonomi serta hubungannya dengan value-value yang udah kita dapetin sejauh ini dengan mencontek Akang Hendrik Kniberg di salah satu videonya mengenai engineering culture. Link gue provide di description, nanti kalau iseng jangan lupa dicek. Jika Y ini adalah alignment atau arahan dan X adalah autonomy, di bagian sini low alignment, low autonomy, dimana arahan nggak ada, kebebasan pun nggak dikasih. Jadi ini yang di atas nggak ada arahan, di bawah jadinya bingung. Ini sama-sama berdoa lah bahwa perusahaannya bakal jalan atau produknya bakal jadi. Nah yang di sini high alignment, low autonomy, micromanagement culture, dimana yang di atas kalau contohnya yang tadi itu bikinin gue sistem pencatatan, yang bawah nggak dikasih kebebasan, ya si atasannya micromanage kan, dan dia datang dengan solusi. Nah, hasilnya nanti anggota timnya ya hanya akan jadi doers, yang mana in long term professional self developmentnya masing-masing anggota tim itu bakalan stuck. Yang di sini high autonomy tapi low alignment, dimana ini yang di atas bebasin tanpa ada arahan, terserah deh kalian yang paling tahu, yang paling ngerti, gue mah bebas aja gitu. Yang di bawah karena dikasih kebebasan tapi nggak tahu arahnya mau kemana, jadinya nyasar dong. Kita ngincer area yang di sini, yaitu high alignment, high autonomy. Kalau kita mengambil contoh yang tadi, gimana caranya biar mencatat pengeluaran nggak ribet dan manual. Di bawah karena arahannya udah ada dan jelas, akan bebas berkolaborasi untuk mencari dan mengimplementasi solusi yang tepat. Singkatnya, align autonomy, dimana semakin kuat alignment atau arahannya, selama bentuk arahannya adalah mengkomunikasikan masalah, semakin banyak juga otonomi yang bisa kita percayakan kepada anggota tim. Gue ulang sekali lagi nih, janji ini terakhir. Top is to communicate what problem needs to be solved and why, sementara yang di bawah kasih kepercayaan untuk collaborate and work on the best solution. Nah setelah ini bagian dari build itu adalah juga proses test dan review. Ada yang pernah nonton ini nggak? I have no idea what I'm doing. I have no idea what I'm reading. Video barusan menggambarkan proses solving the problem dan proses review. Walaupun maksudnya adalah bercanda, ada beberapa yang bisa kita take notes. Si problem solver nge-push code yang entah mengapa dia sendiri pun nggak ngerti apa yang barusan dia kerjain. Sedangkan si reviewer untuk nge-review satu hal aja dia juga nggak ngerti apa yang harus dia review. Jadi dua-duanya kayak tebak-tebak buah manggis gitu. Ya udah, yang satu gue push aja deh, udah. Yang satu gue approve aja lah dengan bilang LGTM di komen gitu. Looks good to me artinya kan. Terus langsung di approve sama dia. Nah jujur ngomong kejadian kayak gitu relatable banget karena
biasa memang benerannya juga kayak gitu, kecuali di tim gue nggak mungkin kayak gitu. Kalau kita balik lagi ke video yang tadi, ada scene dimana lines of codes-nya kayak 2700 something gitu, banyak banget kan. Lalu itu ada adegan dimana pertama dia ngetes, lalu ada fail, udah gitu dia scroll, dia bingung, akhirnya dihapus lah tes yang failnya tadi itu supaya tes coverage-nya memenuhi syarat. Padahal di akhir adegan si reviewernya juga nggak ngetes lagi kan, dia hanya sama tadi scoring terus bingung terus di approve. Nah gue nggak tahu apa background story-nya dari video tadi sehingga mereka bisa kayak gitu. Namun kalau kita ngelakuinnya nggak seperti yang udah kita setujui tadi, kemungkinan besar akan kejadian sama kayak yang di video tadi. Nah tentunya kalau dibalik dari awal kita udah define the problem horizontally, datang dengan masalah instead of solution, terus do one thing and do it well, fail fast, udah di standarisasi juga, sehingga dari awal itu udah kita pastiin dan nggak akan snowballing, jadi bisa lebih dikontrol. Dan on the side note, gue termasuk yang menganggap bahwa nggak ada manfaat apapun yang bisa didapat dari implementasi unit test. Mbah Dave Thomas pernah bilang tuh, Pak, gue nggak ngetes, nungguin geledek gitu dia, terus nggak ada geledek kan, berarti ya dia nggak salah juga gitu maksudnya. Nah gue termasuk yang gitu, yang gue nggak mengimplementasi tes jika doing testnya itu ya for the sake of soalnya disuruh atau ketentuan gitu, atau ngelakuin tes ya hanya untuk memenuhi tes coverage, yang mana ya sama aja coverage di atas X% gitu misalnya ketentuannya. Apakah tes coverage yang selalu di atas 90% itu menyatakan bahwa code-nya bug free, atau apakah tes coverage yang tinggi itu menyatakan bahwa code quality-nya tinggi? Kalau yang bikin tes adatnya kayak yang di video tadi sih jawabannya udah pasti a solid no. And he got really sick of this. So he did what any red-blooded 5-year-old would do. He climbed up on top of the swing set and said, if God exists, have him strike me with lightning or something, right? And he did that 3 days in a row. And the school phoned us up and said, this isn't too good, you know? But that's how I feel when I say, I don't do tests, you know? And the reason is that for me, the benefit of tests comes from the design aspects. The fact that it helps me understand the design of my code. It helps me design interfaces for my code, APIs for my code. It helps me decouple my code. And I've been doing it for so long that now I think about that as I'm coding, and the test doesn't have to exist. It still drives the design. And I've done measurements. I don't actually have any more bugs. I will still test complex algorithms, but I won't test the whole piece. Karena dari awal kita udah menjiwai mindset ini, maka ketika masuk review pun yang di review itu smaller problems, yang artinya fokus kan. Hal ini akan secara langsung membuat proses reviewnya itu cepet dan akurat jadinya. Karena yang nge-review juga akan langsung bisa tahu apa yang harus dia review. Nggak cuma formalitas kayak yang di video tadi, itu ngapain ada proses review. Next step, proses yang sebutnya itu ship, jualan gitu. Nah, di dalam sini tuh ada dua proses kecil deployment. Hasil kerja tadi tuh ditaruh di sebuah tempat yang mewakili apa yang nantinya akan dinikmati ke customer atau public. Kita mulai masuk nih ke proses dimana harusnya sudah fully automated tanpa campur tangan manual lagi, tapi sama halnya dengan solving the problem, di awal kita harus tentuin dulu nih standarisasinya, yaitu standarisasi untuk automatic deployment lah kita bilangnya. Di dalam setiap boilerplate sudah disiapin deployment script, sehingga segera setelah proses review dan proses tes ini selesai,
dia akan secara otomatis men-trigger deployment script yang udah disiapin tadi. Terus ada yang pakai GitHub Action, ada yang pakai GitLab Runner ya kalau nggak salah, GitLab Runner atau Bitbucket Pipeline, Cloud Build, Release sedikit-sedikit mirip, walaupun nggak bisa dibilang otomatis, tapi mengingat proses release itu hanya melibatkan satu tombol, sebut aja itu semi otomatik lah. Conventionnya itu ketika mengerjakan ada yang namanya commit message. Jadi di conventionnya kita tentuin commit message structure. Ini nanti akan kita kumpulin untuk kita sertakan atau kita lampirkan di release notes, khususnya untuk produk yang sifatnya mobile app, karena setiap kali mau release itu biasanya mereka minta changesnya apa aja. Nah terakhir measure ini juga mirip-mirip sama kayak si shape, monitoring dan log. Ini dari awal nih, dari awal bikin ini sudah harus disiapin. Ini sama kayak ini ya, dimana di dalam setiap boilerplate itu udah disiapin di script deploymentnya itu sudah termasuk implementasi observability. Ya, observability ini maksudnya service kecil yang ditanam untuk sedemikian rupa nyatet kegiatan keluar masuknya data lah di sistem kita nanti. Toolsnya yang biasa gue pakai itu Kiali. Nah untuk ngetrace itu Jaeger, visualisasi mungkin Grafana, BigQuery yang mana bisa kita visualisasi juga lewat banyak hal. Mungkin contoh kecilnya Data Studio. Dan ini nggak hanya ini ya, maksudnya nggak hanya keadaan mesin yang sedang berjalan lah, misalnya apakah ada error, apakah nggak hanya itu ya, tapi juga bisa kita implement untuk tracking event. Misalnya untuk sales funnel ke analisa UI UX kayak gitu-gitu, itu bisa juga kita implement dari sini. Untuk merangkum obrolan kita barusan, ada beberapa hal yang akan gue jadiin kesimpulan. Do one thing and do it well, fairly well. To improve fast, we need to learn fast, and to learn fast, we need to fail fast. Incerannya itu adalah organisasi yang mempunyai kebebasan yang terarah atau aligned autonomy. Core values-nya yang bisa kita ekstrak dari hal yang udah kita omongin ini adalah zero ego, harus fearless juga, lalu terakhir kolaboratif, ownership. Setelah ini gue akan ngebahas satu-satu mengenai step by step-nya secara teknis yang akan gue mulai dari think. Dan supaya nggak ketinggalan, feel free buat subscribe. Thank you and see you on the next one.